Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Sebelum kita melakukan aktivitas kita, ada baiknya kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah dalam nama Kristus Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, di mana Engkau memberikan kepada kami sukacita yang baru di pagi hari ini dan tenaga yang baru. Dan kami yakin Tuhan akan senantiasa memberkati kami untuk melakukan kegiatan kami dalam satu hari ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, di mana kami meyakini firman-Mu itu akan menguatkan kami dalam melakukan segala pekerjaan kami untuk satu hari ini. Tuhan hadirlah Engkau, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan untuk kita hari ini, Kamis 14 April 2022, tertulis dalam kitab Matius pasal 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, berjaga-jaga adalah cara dan bagaimana sikap kita agar tetap terjaga dan selalu waspada dengan keadaan di sekitar kita. Tetapi dalam konteks nats ini, berjaga-jaga bukan tentang menjaga rumah supaya tidak didatangi pencuri. Tetapi berjaga-jaga di sini adalah bagaimana sikap dan perilaku orang percaya yang selalu mengkoreksi dan mengawasi dirinya sendiri agar selalu terjaga untuk selalu melakukan perbuatan baik seperti yang dikehendaki Allah di dalam dirinya. Cara yang paling ampuh bagaimana kita harus selalu waspada dan juga selalu terjaga dan juga mampu melakukan setiap kehendak Allah adalah dengan penyertaan Roh, bukan dengan berdasarkan akal pikiran kita sendiri. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, kelemahan terbesar manusia adalah godaan, dan itu diketahui Yesus. Seperti yang tertulis dalam nats hari ini, di mana firman ini mengatakan roh memang penurut, tetapi daging lemah. Dalam konteks nats ini, kita tahu saat Yesus dan murid-muridnya ada di Taman Getsemani, sesaat sebelum Yesus ditangkap, sangat jelas di sini terlihat betapa lemahnya kedagingan manusia itu. Berapa kali Yesus mendapati murid-muridnya tertidur dan sulit untuk berjaga-jaga. Dari sini kita bisa lihat bahwa murid-muridnya yang juga kita selaku umat percaya juga sangat lemah dan rentan terhadap yang namanya godaan. Dan sampai kapanpun sifat lemah dalam kedagingan inilah yang akan diserang dan dimanfaatkan iblis. Karena iblis tahu apa-apa saja yang bisa mengalahkan manusia dalam sifat kedagingannya. Banyak hal di dalamnya, baik itu judi, wanita, permabukan, narkoba, gaya hidup, dan yang lain-lainnya. Di saat kita lemah menghadapi godaan iblis itu dan kita menyerah untuk melawannya, maka pada akhirnya dosa itu akan menyelimuti seluruh kehidupan kita. Kalau begitu bagaimana caranya untuk kita bisa menghadapi godaan dan keinginan daging itu? Hal terpenting adalah biarkanlah hidupmu dipimpin oleh Roh.
Seperti yang dikatakan dalam kitab Galatia pasal 5 ayat 16 dan 17. Demikian firman Tuhan. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, selaku umat percaya kita meyakini bahwa di dalam hidup kita telah dianugerahkan Tuhan penolong, yaitu Roh Kudus. Untuk itu yakin dan percayalah bahwa Roh Kudus itu akan menuntun kita melawan kejahatan dunia ini. Cara terbaik untuk mengimani dan mempercayai Roh Kudus adalah dengan cara berdoa. Dengan demikian Roh Kudus akan senantiasa hadir di dalam setiap kehidupan kita. Kita bisa lihat itu dan bisa membacanya nanti dalam Roma 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Untuk itu Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, mari meyakini, mengimani dan mempercayai perkataan firman Tuhan dalam nats hari ini. Berjaga-jagalah dan berdoalah, sebab hanya dengan hal itu kita tahu dan paham bagaimana cara dan pola hidup seperti yang diinginkan Tuhan. Jangan mau terlena dengan indahnya dunia ini. Jangan mau tergiur dengan bagaimana kemewahan-kemewahan dunia ini. Tetap lakukan segala pekerjaanmu, tetapi andalkan Tuhan dalam setiap kehidupanmu. Selamat beraktivitas. Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk esok hari Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, di mana kita akan mengikuti dan memahami arti penyaliban Yesus Kristus di kayu salib dengan mengikuti dan datang beribadah dalam ibadah memperingati hari kematian Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu yang mengajarkan kami untuk selalu berjaga-jaga dan waspada, dan juga selalu berdoa agar iman kami tidak tergoyahkan oleh apapun yang ada di dunia ini. Kami percaya bahwa Roh Kudus-Mu akan menuntun setiap langkah kehidupan kami. Tuntun dan sertailah kami Tuhan agar selalu mampu melakukan segala apa yang Kau kehendaki di dalam kehidupan kami. Lindungilah anak-anak yang Kau titipkan kepada kami Tuhan. Biarkan mereka bertumbuh dan berkembang menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Berkati juga seluruh orang tua, seluruh jemaat-Mu yang menghadapi pergumulan dan sakit penyakit. Kami percaya Tuhan memulihkan, menguatkan seluruh jemaat-Mu agar mampu menghadapi setiap pergumulan itu dan membalikkannya menjadi sukacita yang baru di dalam kehidupannya. Kami juga percaya Tuhan akan menyembuhkan setiap jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit penyakit, agar dipulihkan dan bersukacita untuk senantiasa memuji Engkau di dalam kehidupannya. Di atas segalanya Tuhan, kami sadar kami adalah manusia berdosa. Ampunilah kami Tuhan dari segala dosa dan kesalahan kami. Tuntunlah kami melalui penyertaan Roh Kudus-Mu, agar setiap langkah kehidupan kami tidak melenceng dan menjauh dari kasih-Mu. Terimalah Tuhan doa dan permohonan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Kasih karunia dari Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.